Apa pendapat Bang Mahesa tentang khilafah? Khilafah mah positif, sesuatu yang baik. Ya, tapi tidak bisa diterapkan di Indonesia. Khilafah itu sebuah sistem yang sangat-sangat baik. Kita umat Islam tentunya, kalau berbicara sistem, ya khilafah terbaik. Cuma kan faktanya nggak bisa diterapkan di Indonesia. Saya ini orang realistis. Jadi sudahlah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Untuk konsep kita mah yang penting tegakkan Pancasila setegak-tegaknya. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Tidak perlu muluk-muluk. Masyarakat itu tidak perlu muluk-muluk. Polisi jadilah polisi, TNI jadilah TNI, lurah jadilah lurah, camat jadilah camat, gubernur jadilah gubernur, bupati jadilah bupati, presiden jadilah presiden. Jangan jadi penjilat, jangan jadi jongos, jangan jadi pengkhianat. Itu saja. Apa yang kami minta? Sederhana. Polisi jadilah polisi, TNI jadilah TNI, kades jadilah kades, camat jadilah camat, bupati jadilah bupati, gubernur jadilah gubernur, presiden jadilah pemimpin yang amanah. Percaya tidak? Sebagian orang yang teriak-teriak khilafah, yang teriak-teriak anti Pancasila, itu karena Pancasila tidak diaplikasikan. Akhirnya mereka membenci Pancasilanya. Tidak berlebihan yang diharapkan rakyat. Nggak bakalan ada tuh orang membenci Pancasila kalau Pancasila diaplikasikan. Justru yang kita perjuangkan adalah yuk jalankan Pancasila. Jangan jadi pengkhianat. Kita hidup di Muara Baru. Saya hidup 2 tahun loh di Muara Baru. Nah, di gerbang itu, apa istilahnya gerbang? Itu ada gerbang masuk zona Perum, itu ada gerbang. Gerbang itu di situ siapapun masuk bayar 2.000. Saya tahunya dari 500 sampai 1.000 sampai 2.000. Sekarang 2.000. Masuk itu bayar 2.000. Nah, orang lelang karena orang penghuni setempat nggak ada. Jadi petugasnya itu udah tahu ini orang lelang gitu. Nggak ada yang masuk. Tapi setiap keluar, setiap masuk saya siapin duit 2.000. Ngapain sih? Nyiapin duit 2.000? Apa saya jawabnya kepada teman saya? Duit 2.000 ini sampai kepada Pemda, sampai kepada pemerintah. Ini bukan tentang 2.000, tapi ini tentang kebangsaan. Inilah cara kita mengabdi kepada rakyat. Kepada negara. Jadi kalau sehari 4 kali 8.000. Kalau sehari 5 kali ya 10.000. Bolak-balik gitu. Di Muara Baru Cak itu ada gerbang. Itu bayar 2.000. Apakah pernah saya melewati tanpa bayar? Saya setiap masuk bayar. Padahal kita bisa. Lewat aja nggak bakalan diminta. Nah, maka tadi, kenapa kita diberikan pemimpin zalim? Ya karena kitanya zalim. Makanya kan saya salahkan semua, saya kritik semua, termasuk rakyat. Ketika berbicara sekarang ramai polisi, saya sampaikan yang membuat, yang menjadikan oknum polisi. Seorang polisi itu jadi seorang oknum, siapa? Rakyat. Rakyat yang biadab. Ada orang bermasalah, nemuin oknum polisi, lalu ngasih duit. Kadang tidak minta di lapangan itu. Awalnya dikasih duit dulu, karena dia bermasalah. Lalu kemudian ini menjadi tradisi. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Oknum polisi merasa nyaman, kok asik ya, ngandalin gaji, kapan kita kebeli mobil? Jadi yang menjadikan polisi itu seorang oknum, ya rakyat yang memang jahat. Akhirnya menjadi tradisi. Siapa kalian sekarang ribut Jokowi, adili Jokowi? Siapa yang membuat Jokowi itu duduk sebagai presiden? Rakyat yang buruk. Jadi maka sebenarnya kita ini tidak usah memperdebatkan lagi antara Pancasila. Tidak perlu.
Yang sekarang kita gugat, yang sekarang kita perjuangan adalah Pancasila tidak dijalankan. Semua bersalah. Kita semua bersalah. Pamit turun dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lalu kemudian kejahatan rakyat? Kesalahan rakyat apa? Yang ada duitnya saya pilih. Itu kejahatan yang pernah kita lakukan. Yang ada duitnya kita pilih. Jadi siapa yang membuat koruptor itu jadi koruptor? Kita. Karena ketika pesta demokrasi, kita hanya memilih yang ada duitnya. Sehingga ketika mereka menjabat, mereka harus balikin modal. Nah ketika mereka figuran, nggak punya modal, biayanya dimodalin orang. Ketika mereka menjabat, mereka akan memikirkan para pemodal. Jadi makanya kemarin kita edukasi. Pesta demokrasi berikutnya, di Kades, di desa-desa. Buat kontrak politik. Kita buat kontrak politik dengan Kades. Buat kontrak politik dengan calon bupati. Buat kontrak politik dengan calon gubernur. Buat kontrak politik dengan presiden. Minimal gubernur ke bawah lah. Jangan yang ada duitnya. Jadi kumpulkan warga. Siapa calonnya? Di Banten misalnya, di Serang. Nanti ke depan nih, tolong pemilihan calon bupati kan sekarang katanya mau pemilihan ulang. Nah siapapun calonnya buat kontrak politik. Zaki itu siapa itu ya? Nyalonnya perlu Serang. Andika ya? Andika Ratu Zakia. Siapa di antara kalian berdua yang sanggup menangani limbah Indah Kiat? Siapa di antara kalian berdua yang sanggup menghentikan pungli? Gitu. Kedua calon yang mampu, yang menjawab, dalam 1 tahun Mahesa saya bersihkan pungli. Mahesa, rakyat Serang, dalam 1 tahun saya pastikan limbah tidak menetes di sungai. Kita dorong. Gitu loh. Sekarang saya bersyukur loh. Kalau sampai ada pemilihan ulang di Serang, masalah bupati. Jangan yang ada duitnya. Jadi kita membantu diri kita. Kita membantu rakyat dengan cara nyoblos. Sekarang kalau jadi nih ya, pilihan ulang di Serang. Ini para pemodal kan udah selesai nih. Kemarin-kemarin ya, ini baru. Buat kontrak politik. Andika Hazrumi, Ratu Zakia. Siapa di antara kalian berdua yang mampu menghentikan, yang sanggup dalam 1 tahun menghentikan limbah, membereskan masalah limbah? Siapa di antara kalian yang dalam 1 tahun mampu membereskan pungli? 1 tahun, kasih waktu panjang. Karena saya paham, tidak mudah. Kalau saya dikasih wewenang, 5 hari selesai pungli. Saya punya wewenang, 5 hari selesai pungli. Kenapa? Secepat itu? Lah karena tahu kok sih kita pelakunya. Kita nggak butuh intelijen kok untuk meringkus pelaku pungli. Siapa yang meminta rakyat Serang, bangsa Banten, puluhan juta untuk bisa bekerja di PT Nikomas? Siapa? Orang pabrik. Nikomas, bukan Londo Ireng. Masa tahu pelakunya tahu. Kalau saya punya wewenang, seperti bupati, nggak setahun, 5 hari selesai. Secepat itu, ya, karena saya tahu pelaku-pelakunya. Apa sulitnya? Siapa yang minta duit puluhan juta di PT Nikomas? Sampai sekarang laki-laki 50 juta. Perempuan sekarang 30 juta. Siapa yang minta? Orang Korea? Enggak. Nikomas? Tidak. Siapa? Londo Ireng. Orang Korea bikin pabrik di Banten, niat usaha, apapun peraturannya diikutin. Siapa hari ini yang menjual Serang, Tangerang, Banten? Ya orang Banten yang memilih jadi jongos, memperkaya diri, jadi jongosnya Aguan. Bagi kami Aguan tuh jahat. Tapi lebih jahat lagi mereka oknum Kades. Lebih jahat lagi mereka para jongos-jongos.
Dipikirnya si Londo Ireng itu mau dibela seumur hidup. Kata Aguan, lo jongos, kebangsa lo aja lo hianatin, apalagi ke gua. Itu loh. Itu logika Aguan. Jongos itu kapan harinya aja akan dikorbankan, akan dijadikan kambing hitam. Dipikir Aguan mau membela mati-matian. Sekarang contoh, kenapa dulu sesumbar ya, Kades Kohod, Arsin, tidak ada yang bisa memenjarakan saya. Lo kalau posisinya terjepit, Aguan ya dikorbanin lah si Arsin. Dulu sesumbarnya apa? Nggak ada yang bisa nangkep saya. Kata Arsin, Aguan, lo Arsin ngehianati bangsa lo lah, apalagi saya. Kira-kira seperti itu. Ya si Jalu kata. Makanya kan kemarin saya sampaikan tuh yang sekarang jadi jongos Aguan, coba cek lah silsilahnya. Nih kita kan punya 2 orang tua nih. Satu orang tua punya 2 lagi. Coba cek tuh yang sekarang jadi jongos. Barangkali ada DNA jongos memang. Sekarang Arsin ditangkap, apa Aguan melindungin? Nggak bakalan. Bodoh, Arsin lu siapanya gua? Lanang Satus, Mahesa lucu, ilmu padi dipakai dong. Nah ini orang yang mengambil filosofi dari padi, tapi logikanya tidak terstruktur dengan kewarasan, tidak terstruktur dengan keilmuan. Nggak ada ilmu padi itu. Yang ada ilmu bertani. Nah biasanya orang-orang yang ngomong ilmu padi adalah ungkapan ketika orang itu tidak mampu membantah argumen saya. Orang-orang halu, orang-orang yang sok hakikat. Kalau mereka dibantah secara argumentasi, mereka tidak mampu. Akhirnya pakai ilmu padi dong. Menuntut kita untuk menjaga adab. Tidak ada ilmu padi, saudara. Itu kedunguan logika Anda. Yang ada itu ilmu bertani. Mau dari sudut pandang hakikat, syariat, fikih, apa, kayak tidak ada yang namanya ilmu padi. Yang ada adalah ilmu bertani. Keilmuan bertani itulah yang Anda harus pelajari adalah ilmu bertani. Karena padi itu adalah buah. Jadi nggak ada ilmu buah. Ilmu berkebun. Ilmu bertani. Tapi Anda terlalu menikmati kehaluan. Anda meremehkan orang yang berargumentasi tentang ma'rifat. Ail istidlal. Bil istidlal. Lalu Anda mengklaim Anda paling ma'rifat. Jadi sebenarnya orang yang paling sombong itu adalah ketika orang nggak belajar agama, orang nggak amal ibadah, lalu mengklaim dirinya. Imajinasinya lah yang menghantarkan kepada ma'rifat. Anda zindik modern. Orang seperti Anda itu bukan sekarang muncul. Sejak Hijriah pertama, abad Hijriah pertama. Orang seperti Anda itu sudah muncul. Orang batiniah. Orang yang menganggap mengenali Allah dengan cara sendiri, bukan dengan cara agama. Lalu menganggap dirinya telah mengenal Allah. Hati-hati, banyak sekarang orang yang berbicara hakikat marifat, ngaji diri. Hati-hati, itu orang yang sedang berimajinasi mengenal Allah. Jadi ciri-cirinya begitu ya. Ada orang halu mengklaim mengenal Allah, ngaji diri. Akhirnya ngaji diri, ya yang cocok buat gue itu kita anggap benar. Ya sudahlah. Ada nggak ilmu padi? Nggak ada, bro. Otak lo yang mengambil filosofi padi. Bahasa yang tepat adalah filosofi padi. Padi adalah buah. Itu kudrat Allah itu langsung. Artinya manusia tidak diberikan akses untuk menentukan padi ini bagus atau tidak. Akses manusia adalah bagaimana cara menanam padi yang benar. Bagaimana cara mupuk yang benar. Itu yang harus Anda upayakan. Sementara Anda larut. Pokoknya padinya harus besar. Biarkan saja rumputnya. Kering gak ada air. Biarkan saja Allah yang membuat padi. Ya, selamat menikmati kehaluan buat orang-orang zindik modern. Apa ciri-ciri orang zindik modern? Gampang.
Kalau ciri-cirinya bahasanya yang sering diulang-ulang, ngaji diri, hakikat marifat, ngaji diri. Kapanpun dimanapun Anda menemukan orang seperti itu, ingat kawan-kawan, itu orang-orang zindik modern, pemalas terhadap syariat, malas belajar, orang-orang bodoh yang ingin dianggap mengenal jati dirinya, sejatinya alam, sejatinya diri. Ya. Jadi kemana-mana ini ya, silakan tanya jawab. Saya tidak tertarik typing. Selamat menikmati kehaluan. Tapi intinya begitu, hati-hati. Ada padepokan, kalau ngomong ngaji diri, hati-hati. Tidak mau bersyariat, lalu menganggap dirinya setelah mencapai hakikat, dirinya sudah mencapai makom marifat, hati-hati. Ujung-ujungnya sama dengan dukun, beda casing, agar banyak tamunya, jamaahnya, Karena kalau bicaranya ngaji diri, enak didengar. Jamaah betah. Silahkan naik, mau berdebat kayak, mau ngobrol santai kayak, naik aja. Typing, kok pengen dianggapin serius? Nanya, naik. Kenapa naik? Mau berdebat, ya naik. Masa saya ngoceh lu pakai typing? Jongos aguan boleh naik. Oh ya, saya ingin sampaikan kritik kepada para pendukung PIK kemarin di DPRD ya. Itu kok kenapa bisa orang berseragam dinas kok memberikan dukungan terhadap PIK 2? Nah, ini ada yang aneh ini. Berseragam dinas, orasi memberikan dukungan terhadap PIK 2. Kan tengah aku siapa kerja gitu kan. Ada guru saya juga ada. Dengerin bapak-bapak yang kemarin. Nanti saya sebutin, nanti saya akan cari tahu siapa anda itu. Anda itu digaji, seragam Anda itu uang rakyat. Ya. Tapi kerja Anda memberikan dukungan sama Aguan. Nyebutin nama Agung Sidayu Group. Anda yang menggaji rakyat. Tapi Anda tidak tahu diri, tidak punya rasa malu. Masih menggunakan seragam dinas Anda lalu memberikan dukungan kepada Agung Sidayu Group. Jongos Said Akil boleh naik? Boleh, naik aja naik. Jongosnya, jangan jongos gak ke Kiai Said Mawi. Jangan, nggak tepat. Kalau ke Kiai Said itu pendukung, boleh. Pendukungnya Kiai Said boleh naik. Muhibin Kiai Said boleh naik. Naik. Janganlah, jangan disebut jongos wi, pendukung kok. Kalau santri gimana? Tapi saya senang sama yang mancing-mancing ilmu Kang Maesa jadi keluar. Brut. Saya mau ngeluarin ilmu aja ajian saya. Lur, ada obat nyamuk nggak? Produk ya. Kalau pengen saya keluar khodamnya, ya naik lah. Baru bukas. Waalaikumsalam. Ilmu Naruto keluarin Kang. Siap Kang Raja Kawat. Mau saya pasang obat nyamuk di sini nih. Kalau saya udah pakai obat nyamuk di sini, wah mau tuh bagus. Mau Habib udah gak peduli pokoknya. Dukung PIK hajar.
Argumennya maksudnya. Hajar dengan argumen. Waalaikumsalam. Nyanyi Bollywood. Oke, boleh-boleh. Nyanyi Bollywood ya. Naiklah pendukung Kiai Said Akil. Kiai yang gagal jadi wali. Kiai Said saya keluarkan ya dari nominasi pendaftar jadi wali. Kan saya yang nentuin jadi wali. Karena halu dibalas halu lagi. Bercanda, jangan baperan lah. Bercanda. Mohon maaf yang kalau disinggung.